Agama Islam tersebar luas di tanah Jawa melalui proses yang sangat panjang. Dan Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa pada periode awal Wali Songo atau Wali Sembilan. Beliau didatangkan khusus ke tanah Jawa untuk menaklukkan tanah Jawa dari penguasa terdahulu. Hal tersebut dilakukan karena beberapa ulama yang sudah datang terlebih dahulu tidak mampu untuk menaklukkan tanah Jawa. Dikisahkan bahwa pada masa Kesultanan Turki Utsmani saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad I mendapat petunjuk untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sultan mendapat petunjuk melalui mimpi agar menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kemudian Sultan mengumpulkan ulama-ulama dengan syarat harus berjumlah 9 orang, yaitu untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan dengan ketentuan, jika dari 9 tadi ada yang pulang atau wafat, maka harus digantikan ulama lainnya, sehingga jumlahnya akan tetap 9. Sultan pun mengumpulkan 9 ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, dan ulama-ulama tersebut mempunyai keahlian yang beraneka ragam. Ada yang ahli tata negara, pengobatan, atau kesaktian, dan bahkan keahlian lainnya. Singkat cerita, 9 ulama itu pun dikirim ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun, keberhasilan mereka masih sangat rendah. Dengan dibuktikan tersebarnya Islam masih dalam lingkup yang sangat kecil, akhirnya Sultan mencari cara bagaimana agar Islam dapat disebarkan secara luas di tanah Jawa. Setelah ditelaah, ternyata kegagalan para ulama dalam menaklukkan tanah Jawa karena banyak masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang dan kekuatan mistis dari jin-jin yang menguasai tanah Jawa. Atas dasar inilah, lalu Sultan pun mencari ulama lain sebagai penggantinya. Maka ditunjuklah Syekh Subakir untuk melanjutkan misi penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir adalah ulama asal Persia yang ahli dalam bidang ruqyah, meteorologi, ekologi, dan geofisika. Konon pada saat itu tanah Jawa masih berupa hutan belantara yang dikuasai oleh makhluk halus dan jin-jin. Oleh karena itu, Syekh Subakir pun membawa batu hitam dari Arab yang sudah dirajat dengan Raja Haji Kongo. Kemudian batu tersebut ditanam di puncak Gunung Tidar, daerah Magelang. Batu ini berfungsi untuk meruqyah tanah Jawa, sehingga dampaknya tanah Jawa menjadi gelap gulita, angin puting beliung, serta petir menyambar-nyambar. Tentu hal tersebut mengakibatkan makhluk siluman, para jin, ketakutan dan kabur. Ada yang pergi ke laut, ada yang ke alas Purwo, dan juga ada yang ke Gunung Merapi. Sabdo Palon, sang raja jin, penguasa tanah Jawa itu pun terusik dengan kedatangan Syekh Subakir. Maka keduanya pun adu kekuatan selama 40 hari 40 malam, yang pada akhirnya Sabdo Palon itu pun kalah. Lalu membuat kesepakatan dengan Syekh Subakir bahwa Syekh Subakir diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namun dengan syarat masyarakat Jawa tidak diperbolehkan meninggalkan adat budaya yang sudah ada. Maka kemudian agama Islam pun berkembang pesat di tanah Jawa atas karomah Syekh Subakir.